kalau saya ya memang ini saya untuk lepas liarkan dengan syarat apabila peraturan untuk pelarangan perburuan di Megamendung ini sudah diterbitkan. Sahkan ya. Tidak dipulut, dijual gitu ya. Nanti kalau udah kita lepas liar banyak, mereka berburunya dengan kamera. Sebenarnya niat kami adalah di situ supaya anak-anak kita, cucu kita, semua keturunan nanti masih bisa menikmati jenis burung-burung yang dari dulunya ada di endemik Jawa Barat ini. Oke semuanya, sekarang saya sedang bersama Bapak Andi Utama selaku pendiri Yayasan Paseban. Halo Pak Andi, apa kabar? Baik. Dan di sini saya ingin bertanya-tanya nih sedikit dengan Pak Andi. Apa nih yang melatar belakangi Pak Andi membangun Yayasan Paseban khususnya konservasinya, yaitu di sini kita sedang berada di dalam aviari ya Pak. Betul. Yang merupakan salah satu bentuk konservasi untuk perlindungan hewan khususnya burung dan juga keanekaragaman hayati. Baiklah, saya akan sedikit cerita flashback ya. Yes. Kira-kira ini saya udah di Megamendung di Paseban ini kurang lebih sekarang tuh udah 15 tahun gitu. Jadi tiap tahunnya saya melihat makin lama itu suara-suara burung, hewan tuh udah makin hari makin kurang. Ya. Maka kita berpikirlah gimana nih, kita paham kalau di konservasi itu kalau mau ngembang konservasi untuk burung bisa kita konsepnya dengan penangkaran itu ada terbagi dua, untuk komersil atau non komersil. Kami mengambil izin untuk non komersil gitu. Oke, berarti ini memang tidak untuk umum ya? Betul, cuma kalau konsep penangkaran itu sendiri, penangkaran itu kandangnya per jenis itu tidak besar, kandang kecil-kecil juga. Nah, itu sangat bertentangan pada hati saya. Kasian dengan burungnya. Kita seolah-olah menjadi dia robot atau mesin penetas, memperbajak, memperbanyak keturunannya. Tapi dia sendiri mungkin terbelenggu di kandang yang kecil. Tidak nyaman, tidak tersiksa nyaman juga. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat konsep aviari. Tapi di mana aviari ini kita bikin yang luas di tengah hutan. Kenapa? Supaya benar-benar burungnya tuh nyaman gitulah ya. Kita bikin di lahan 2000 meter ini untuk aviarinya, luasnya ini. Jadi memang saat itu kondisinya di alam burung itu terancam karena perburuan liar itu. Betul. Jadi memang yang paling aman untuk saat ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah penangkaran yang sealami mungkin untuk burung-burung tersebut ya. Betul. Agar mereka bisa terasa nyaman gitu, tidak terpaksa juga. Jadi keburungan, kehewanannya tetap kita perhatikan gitu. Nah, ternyata di sini burung-burungnya nyaman. Buktinya apa? Karena mereka udah beranak pinak gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu pembeda aviari ini ketimbang aviari-aviari pada umumnya juga ya? Iya, mungkin yang aviari yang banyak teman-teman lihat itu yang ada karena untuk membuat kandang yang besar supaya tidak menyiksa burung. Ya, kalau saya ya memang ini saya untuk lepas liarkan dengan syarat apabila peraturan untuk pelarangan perburuan di Megamendung ini sudah diterbitkan. Sahkan ya. Kami lagi berusaha terus dengan aparatur terkait. Dari tingkat desa, lurah, sampai kecamatan dan perhutani untuk mendorong untuk stop untuk perburuan liar di area di Paseban ini atau Megamendung gitu loh. Kalau itu sudah keluar dan sosialisasi dengan masyarakat setempat saling memahami, kami akan lepas. Jadi burung-burung yang F2-nya yang udah beranak pinak di sini, F2-nya
kita kasih ring tanda akan kita lepaskan ya. Memang mungkin untuk saat ini opsi paling aman untuk burung-burung di sekitaran sini adalah untuk berada di dalam aviaria ini dulu mungkin ya Pak. Iya. Sambil kita ini lagi memperbanyak gitu, memperbanyak mereka secara alami, mereka tidak merasa stres. Mereka nyaman. Memang saya lihat di sini dari konturnya dan tanaman jenis-jenis tanamannya memang alami yang ada di habitat burung-burung ini ya Pak. Betul. Ya. Jadi dalam aviari ini semua pohon-pohon buah yang dan pakannya pun juga yang akan mereka temukan di alam juga nanti ya. Biji-bijian, tanaman hutan yang endemik di Paseban ini kami berusaha lengkapkan dalam aviari supaya nanti waktu pelepasan liaran mereka tidak mengalami kesulitan untuk mencari pakan sendiri. Nah, sebenarnya di aviari ini kan memang tidak untuk komersil, jadi tidak bisa untuk orang datang untuk hiburan ya, memang bukan untuk pusat hiburan. Tapi sebenarnya ini tuh juga pusat edukasi ya Pak? Benar. Cara Arista Montana atau Paseban, Yayasan Paseban untuk mengedukasinya ya kita akan tayangkan di YouTube gitu loh. Jadi mengajak teman-teman, para pecinta lingkungan, para yang concern akan populasi hewan, burung, mereka satwa, akan tersadar ya, oh ternyata banyak loh satwa-satwa khususnya burung endemik kita tuh yang sudah terancam punah, tumbuhan juga, dan ini merupakan upaya Yayasan Paseban untuk memutarbalikan itu ya. Benar. Ke depannya. Jadi nantinya untuk saudara-saudara kita yang masih suka berburu, mungkin konsepnya nanti akan berubah. Berburunya tidak menggunakan senjata, ditembak, tidak dipulut, dijual gitu ya. Nanti kalau udah kita lepas liar banyak, mereka berburunya dengan kamera. Benar. Bisa aja nanti pemerintah atau kerjasama dengan institusi apa membuat satu kegiatan lomba. Ya kan, lomba foto lebih positif ya dampaknya, benar. Kegiatan bisa tersalurkan, burung-burung tidak punah, tidak habis, tetap terjaga gitu loh. Jadi itu sebenarnya niat kami adalah di situ supaya anak-anak kita, cucu kita, semua keturunan nanti masih bisa menikmati jenis burung-burung yang dari dulunya ada di endemik Jawa Barat ini. Ya, ini memang saya akui upaya yang luar biasa sekali dari Pak Andi. Dan semoga kedepannya, apa nih harapan Bapak kedepannya dengan adanya aviari ini? Betul. Ya, kami berharap kelestarian dari burung-burung mungkin tidak hanya terbatas ke burung-burung ya, karena kita konservasi ini juga kita memperhatikan apa sih yang ada di Paseban ini. Kami lagi tetap terus menggali, meneliti, kita pasang kamera trap. Kami ingin untuk merestorasi gitu, mengembalikan kondisi hutan dan beserta isinya. Tanaman, termasuk satwa-satwa liarnya, supaya kita coba kembalikan di 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Ini kami tetap lagi menggali, mempelajari dengan segala cara, melakukan kajian-kajian, mencari data, dan melihat yang existing sekarang apa. Dan semua ini kan sebenarnya bisa dipelajari. Kalau ada tanaman ini, jenis buah ini adalah buahnya disukai dengan hewan ini. Dengan berarti ada hewan ini, berarti ini pasti ada. Kalau ada hewan yang kecil ini, pasti ada hewan yang di atas ini. Sebenarnya ada sambungnya, ada benang merahnya. Ada benang merahnya, karena mungkin mereka saling ke rantai makanan tuh berjalan gitu. Kalau ada babi hutan, kemungkinan ada yang di atas babi hutan, gitu loh. Kalau ada owa, kemungkinan tuh masih ada isi loreng. Nah, itu aja. Sebuah keseimbangan yang harus betul. Jadi
kami menghimbau pada seluruh saudara-saudara kita, masyarakat, khusus daerah Megamendung Paseban, sama-sama kita menjaga alam ini. Janganlah tangan kita yang menghabiskan, memutuskan bahwa hewan ini harus mati gitu. Biarlah ekosistem yang dan alam bekerja, yang menentukan. alami lah gitu. Itu. Sehingga kalau secara alami itu jauh lebih indah. Benar. Tidak merusak dan tidak mengganggu. merusak Dan waktunya sudah mereka harus regenerasi, bergantian, itu akan berjalan. Ya, itu keseimbangan itu akan terjaga dan kehidupan ini akan lebih indah. Dimana gitu. kita harus menjaga keseimbangan ekosistem kita, betul, ya Pak. Betul. Oke, Pak Andi, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini suatu keunikan yang saya temukan di dalam aviari ini adalah ini kincir yang ada di belakang kita ini, Pak. Nah, ini sebenarnya ada fungsinya dong pasti ya, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa Bapak membangun kincir ini di dalam aviari? Iya. Bisa melihat di belakang kita ini ada kincir air ya. Nah, tujuan kami sebenarnya ini selain untuk edukasi, edukasi ke anak-anak gitu ya. Ini juga untuk nanti untuk pelistrikan, pembangkit tenaga listrik untuk di dalam aviari, bahkan untuk digunakan di luar juga. Jadi karena ini bisa sampai 10.000 watt. Jadi kebutuhan listrik di dalam aviari ini bisa jadi sudah terpenuhi ya? Terpenuhi, bahkan lebih, maka bisa kita salurkan untuk lampu penerangan jalan aja gitu. Baik. Nah, kenapa konsep untuk pembangkit tenaga listriknya saya masih menggunakan konsep kincir? Ini kan sebenarnya yang paling kuno, paling lama ya. Sebenarnya ini yang paling gampang untuk edukasi buat anak-anak gitu, yang kecil melihat kincir air gitu, kincir angin yang ada di Belanda. Ya, bagaimana mereka bisa menghasilkan energi listrik. Betul. Kalau kita hanya concern mengambil listrik, teknologi yang terbaru itu kan udah banyak dengan mikro, sistem mikro. Atau ada lagi yang lebih kecil pico, itu cost-nya pun lebih simpel gitu. Dengan debit yang kecil ditembakkan itu akan itu. Tapi untuk edukasi agak sulit untuk pemula, anak-anak SD untuk memahaminya gitu. Ini konsep sederhana yang mungkin mereka bisa pahami. Ini konsep yang sederhana. Mungkin teman-teman lihat kok apa mungkin 10.000, kok putarannya lambat banget. Nah, di back end ini kita membuat sistem yang agak modern untuk memutar satu putaran ini bisa menghasilkan di belakang ini ada untuk gitu putaran yang lebih kencang gitu. Ini luar biasa sekali sih Pak. Nah, mungkin itu tadi menutup perbincangan kita hari ini mengenai latar belakang pendirian aviari ini dan khususnya Yayasan Paseban dalam bidang konservasi ya Pak. Dan pastinya harapannya dengan adanya upaya-upaya dari Bapak melalui Yayasan Paseban ini, teman-teman di rumah lebih tergerak ya hatinya untuk lebih mencintai alam dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita agar tidak ada lagi terjadi perburuan ilegal dan bisa lebih lestari ya bumi kita ya Pak ya. Semoga melalui langkah yang Pak Andi lakukan melalui Yayasan Paseban bisa menjadi langkah kolektif yang tergerak melalui teman-teman semua yang sudah menonton agar bisa lestari kembali bumi kita. Salam lestari. Salam lestari.